Salam. Bapak Mama jemaat Tuhan serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 39, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema menyendiri dengan Tuhan, menikmati hadiratnya tanpa sekat. Menyendiri dengan Tuhan, menikmati hadiratnya tanpa sekat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode berdasarkan kalender bacaan ini, maka sesungguhnya hal yang mau untuk ditekankan bagi kita dalam firman Tuhan hari ini adalah kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai orang percaya kita membangun hidup dalam persekutuan dengan Tuhan oleh karena darah Kristus. Firman Tuhan hari ini Bapak Mama jemaat Tuhan menegaskan beberapa hal. Yang pertama, penulis Ibrani menyampaikan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dalam diri kita pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menderita, mati dan bangkit bagi hidup kita, menjadi penebus penyelamat kita dari dosa. Itu bukanlah sebuah pengakuan yang harus kita lupakan, tidak boleh. Tetapi itu menjadi sebuah pengakuan yang harus ada di dalam diri kita. Kita pegang teguh tiap-tiap hari, dan dia menjadi satu pengakuan yang menghidupkan diri kita. Masa sekarang ini Bapak Mama Saudara sekalian, ada banyak orang yang mulai diragukan oleh karena ilmu pengetahuan, oleh karena kehidupannya yang tidak dekat dengan Tuhan, oleh karena pengertian dan juga pengetahuannya yang terbatas tentang isi Alkitab. Ada banyak orang yang mulai diragukan. Bahkan juga tidak segan-segan untuk meninggalkan pengakuan iman ini. Tapi saya percaya Bapak Mama kita semua yang hadir hari ini masih tetap ada dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Ia menderita, mati dan bangkit bagi kita. Amin. Atau ada yang semulai ragu? Jangan ya, sonde boleh ragu. Saya percaya Bapak Mama Saudara sekalian, kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bukan hanya mengakui pengakuan iman itu, tapi bahwa kita hidup oleh karena pengakuan itu sendiri. Ya. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita lihat dalam perjalanan hidup kita, bagaimana perbuatan Allah itu sungguh ajaib. Kalau misalnya ada di antara kita yang mulai meragukan, maka mari kita melihat kembali setiap saat, setiap waktu, mujizat-mujizat, berkat-berkat Allah yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Penulis Ibrani Bapak Mama Saudara sekalian menegaskan ini, ya, bahwa melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan, Ia adalah Allah yang telah membuka tabir atau penghalang antara dirinya dengan manusia. Kita ingat Bapak Mama Saudara sekalian ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika Ia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Ketika Ia berteriak sudah genap. Apa yang terjadi? Selain daripada gelap gulita selama 3 jam, bait Allah, tabir di dalam bait Allah terbelah dari atas sampai dengan ke bawah. Tabir bait Allah yang menjadi penghalang antara umat untuk datang kepada Allah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus terbuka sekat-sekat itu. Terbuka setiap penghalang antara Allah dengan manusia. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dengan pengakuan iman inilah maka penulis Ibrani menyampaikan
menyampaikan sebuah ajakan kepada kita semua. Kita memperhatikan bagian firman Tuhan hari ini, ya. Ajakan itu ada 3. Beta minta maaf, kakak Nyong yang di sudut sana ada sakit kah? Tidak ya? Minta maaf Ibu Pendeta tegur dari atas mimbar ini. Bukan tegur, tapi saya lihat dari awal kakak ada sender kepala, jadi jangan sampai ada sakit. Sonde, minta maaf kakak ya, minta maaf. Iya, kita lanjut. Jangan marah kalau misalnya jemaat lihat. Harus semangat kayak dengan firman Tuhan ya. Ya. Ada 3 ajakan Bapak Mama. Berdasarkan firman Tuhan ini ada 3 ajakan yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22. Ayat yang ke-22 katakan begini. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini yang pertama. Karena Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, Dia telah membuka sebuah tirai, ya, membuka tirai yang selama ini menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya. Dia membuat kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Beban berat, dosa, segala kecemaran, segala hal yang selama ini dibangun oleh manusia sehingga kita tidak bisa datang kepada Allah itu telah dilepaskan, telah dihapuskan. Amin. Karena itu penulis Ibrani datang, dia mengajak kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Beribadah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan iman yang teguh. Ya. Karena sesungguhnya kita telah dibersihkan dari hal-hal yang jahat. Bukan hanya hati kita, tetapi tubuh kita. Kita telah dibersihkan dari dosa, dari kecemaran, dari segala hal yang membuat kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Saya Bapak Mama jemaat Tuhan, saya pernah singgung sedikit tentang saya punya hidup ya. Datang dari keluarga ya, 2 agama yang menyatu. Mama dari Muslim, Bapak dari Kristen. Bapak yang Kristen tidak pernah datang gereja, tidak datang perjamuan. Mama justru yang dari Muslim rajin. Kami hidup jauh dari Tuhan. Apalagi gereja di Jawa itu jauh Bapak Mama. Saya dengan Mama ini seringkali jalan kaki untuk dari rumah bisa ke gereja. Tapi puji Tuhan Bapak Mama, benih-benih iman yang justru datang dari Mama itu ya, membuat saya bisa berdiri di atas mimbar ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Dan karena itu ketika saya sekolah pendeta, saya sangat merasa bahwa saya ini tidak layak. Selalu ada dalam sebuah pertanyaan, siapakah aku sehingga Tuhan memanggil, memakai. Tapi firman Tuhan menguatkan saya Bapak Mama. Saulus saja yang hidupnya jauh dari saya ini, saya mungkin juga tidak baik. Saulus sendiri pernah katakan, dari semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi begitu pun Tuhan menerima dia, menyambut dia. Karena apa? Melalui kematian dan kebangkitannya, kita semua telah dibersihkan dari hati yang jahat dan tubuh yang jahat. Ini suatu hal yang luar biasa. Bapak Mama, pengakuan ini saya sekali lagi tidak boleh kita lepas. Amin. Tidak boleh kita lupakan. Pegang kuat ini tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Karena inilah Bapak Mama, saudara sekalian, yang bisa menjadikan kita bisa datang hari ini di dalam rumah Tuhan. Kita datang tanpa ada sebuah hambatan. Lihat betul punya saudara di Jawa. Gereja ditutup, gereja disegel, gereja tidak dikasih izin. Apakah membuat mereka tidak dapat beribadah? Tidak. Ada lapangan-lapangan, ada rumah-rumah, ada tempat-tempat yang sepi. Bahkan di pinggir jalan pun mereka bisa jadikan itu sebagai tempat untuk mereka beribadah. Bahkan mereka datang beribadah itu dengan hati yang sungguh-sungguh penuh dengan ucapan syukur. Dengan sebuah ucapan syukur.
Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi suatu hal yang perlu untuk kita pertanyakan dalam diri kita. Kenapa ketika kita telah mendapatkan suatu karya Allah yang sangat luar biasa itu dalam diri kita, membuat kita itu menjadi sulit sekali untuk datang kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama Saudara sekalian, dikatakan bahwa ketemu sonde boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada banyak orang Bapak Mama Saudara sekalian yang ketika kita katakan kepada mereka ya untuk datang beribadah, mereka bilang mereka malas. Mereka malas. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak ya berat, badan berat, hati berat untuk datang ke dalam gereja. Saya seringkali memikirkan ini, merenungkan ini Bapak Mama. Ya. Bagi saya tidak ada orang yang dia bisa dengan begitu ringan hatinya dia bilang bahwa dia malas datang kepada Tuhan. Saya yakin itu Bapak Mama. Karena firman Tuhan hari ini jelas, ya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Dia telah memberikan kepada kita hati yang bersih. Hati yang bersih dari segala kejahatan, dan tubuhnya pun telah dibasuh dengan air yang murni. Karena itu sesungguhnya saya percaya dalam diri kita semua manusia siapapun dia, ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena itu kata malas itu sesungguhnya tidak ada dalam diri orang percaya. Yang ada itu adalah Bapak Mama ketakutan. Kalau saya merenungkan ketakutan, ya. Karena ini menjadi fakta dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta. Ada orang yang dia datang ke gereja, dia mau datang ke gereja setelah sekian lama, dia bilang begini, be mau datang, man. Dan sampai nanti bepi sampai di gereja, ya, majelis su bilang, wih sulah mau. Sama kayak tadi beta dari tahun majelis sulah dari Natal, hanya dari Natal saya sampai tahun baru sampai pegang tangan selamat Natal tahun baru. Yang lain teman yang lain dong lihat imam pendeta ini. Nah kena orang yang dada kuat baik, yang dada kuat berarti imam pendeta dia stop rasti dia pendeta. Ya. Dan sampai beta datang di gereja orang kasih keluar pernyataan-pernyataan yang bikin beta punya hati, beta punya iman lemah. Dan sampai ketika beta datang gereja, orang sok ngomong, madok lihat kami beta dari atas sampai ke bawah, beman, betaku. Bahkan tidak sedikit Bapak Mama Saudara sekalian orang tidak mau datang ke gereja bukan karena malas, tapi karena dia takut dengan segala kelemahannya. Dia takut oleh karena dosanya, dia takut oleh karena kecemaran dalam diri. Dia merasa dia tidak layak untuk datang menghampiri Tuhan. Orang-orang seperti ini Bapak Mama Saudara sekalian hanya kurang pengertian saja tentang siapa Kristus bagi hidupnya. Betul atau tidak? Dia tidak memahami seperti firman Tuhan ini sampaikan bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi hidupnya, bagi hidup kita. Karena itu kita diajak untuk datang. Mari datang kepada Tuhan, hampiri tata kudusnya, sembah Dia dengan hati yang tulus ikhlas, hati dengan iman yang diteguhkan di dalam dirinya. Bapak Mama datang di dalam rumah Tuhan ini dengan hati yang tulus ikhlas kok? Amin ya. Atau ada yang datang karena terpaksa? Ada yang datang dengan kegalauan? Ada yang datang karena dibawa tekanan, korban kekerasan? Lu sampai gereja lu jangan makan. Bapak Mama saya masih bujang, saya masih bujang, Mama ancam saya begitu. Sampai gereja son dapat makan, ya. Ada yang dibawa tekanan seperti itu? Tidak ya? Kita semua datang dengan sukacita dan syukur kok. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Mama Saudara sekalian, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Ayat 23 katakan begini. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat ini Bapak Mama Saudara sekalian berbicara tentang suatu pengharapan. Pengharapan yang juga harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Penulis Ibrani menyampaikan kepada kita untuk pegang teguh pengharapan itu. Kristus yang mati dan bangkit. Dia bukan hanya memberikan kepada kita suatu jaminan kehidupan hari ini, saat ini, di tempat ini, sekarang ini, di dunia ini. Tetapi bahwa Ia juga menyampaikan sebuah pengharapan, suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan anugerah setelah kita kematian, setelah hari kematian. Amin. Ada banyak orang yang dia bilang begini, mudah-mudahan kalau misalnya beta mati, mudah-mudahan beta akan masuk surga. Betul ya? Tapi di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Dia, kita akan masuk surga. Ya dan amin. Amin. Hanya ada yang percaya. Hanya dengan percaya kita telah diselamatkan. Sorga terbuka, anugerah Allah tercurah dalam kehidupan kita ketika kita menjadi percaya kepadanya. Banyak orang Bapak Mama Saudara sekalian telah meragukan ini, telah melepaskan ini bahkan. Ya. Karena itu penulis Ibrani menegaskan kepada kita, pegang teguh, setialah pada pengharapan itu, ya. Karena Ia yang menjanjikannya adalah setia. Banyak orang Bapak Mama Saudara sekalian yang kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, khususnya dalam ayat 39, mereka telah mengundurkan diri dari perjuangan-perjuangan iman. Tuhan Yesus sendiri Bapak Mama, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 13, ketika Ia berbicara tentang penaburan benih firman Tuhan, ya, saya mengatakan ini sebagai penaburan benih iman dalam hidup kita. Ada 4 tipe manusia. Yang pertama, sama seperti benih yang ditabur, tapi dia jatuh di pinggir jalan. Tuhan Yesus katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ketika benih firman itu, benih iman disampaikan, tetapi dia punya pengertian yang sedikit. Ya, dia tidak mengerti apa-apa tentang isi Alkitab. Pengertiannya sangat terbatas. Karena itu ketika iblis datang, dengan gampangnya iman atau firman Tuhan itu diambil. Karena itu jangan kaget kalau misalnya tak kuju ketong dengar ada yang supindah di agama lain, ada yang masuk di agama lain, ada yang lari kasih tinggal gereja, ada yang jadi mu'alaf. Itu biasa. Karena apa? Karena dia tidak membangun hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mengerti apa-apa. Coba diskusi dengan dia tentang siapa itu Yesus dalam hidupnya. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Tapi selebihnya, sekurang dari itu tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, orang benih firman yang ditabur tetapi kemudian jatuh di tanah yang berbatu. Tuhan Yesus bilang apa? Mereka itu adalah tipe-tipe orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, tapi oleh karena penindasan dan penganiayaan mereka kemudian melepaskan iman. Pencobaan, penindasan, penderitaan di dalam hidup, dia sanggup. Ya. Dia sering menjadi orang yang gampang sekali untuk mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu kalau misalnya ada orang yang, pendeta jangan marah, beta masuk agama lain karena tinggal di Jawa ini, kalau misalnya ketong sonde jadi orang agama lain, ketong tetap jadi Kristen, jangankan bilang mau cari tempat tinggal, mau cari kerja saja susah. Orang akan terlebih tanya, lu agama apa? Susah. Tapi saya tidak mau ngomong sampai di Jawa, Bapak Mama. Ada banyak orang Kristen di sini, ya, di jemaat Timbang. Gereja tidak boleh lebih dari 1 kilo.
Mau pergi di gereja kecuali naik motor, jalan kaki jangan marah. Lutut dong susun kuat lah. Sonde bisa. Beta lebih baik beta bikin apa kok? Datang di gereja beta sama seperti buang waktu. Apalagi kalau dengar ibu pendeta khotbah ini sampai 30 menit. Coba tempat duduk kursi dari sofa baik, ini kayu yang tebal sama ngeluh, apalagi kami yang tipis. Pencobaan-pencobaan yang kecil, yang ringan, yang tidak melebihi kekuatan kita seringkali membuat kita mundur dari perjuangan iman. Dan yang ketiga, Bapak Mama Saudara sekalian, kekhawatiran dalam hidup. Orang yang mendengar firman Tuhan yang benih iman disampaikan tetapi jatuh di semak yang berduri. Kekhawatiran dalam hidup. Uang tinggal 50.000. Gajian masih 1 minggu. Mau pergi di gereja, lebih baik tidak usah. Karena nanti kalau beta sonkas masuk uang kolekte, jemaat yang lain dong lihat akan pikir beta apa. Jadi biar kebesan di gereja. Supaya beta simpan ini uang. Dan Bapak Mama bisa memberikan kesaksian bagaimana kekhawatiran itu seringkali menjadi satu senjata iblis yang membuat kita patah, bahkan juga hancur dalam perjuangan iman kita. Tapi puji Tuhan Bapak Mama Saudara sekalian, tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang ketika benih firman, benih iman disampaikan kepada kita, hati kita kehidupan itu sama seperti tanah yang baik. Sehingga tertaburnya firman, tertaburnya benih iman itu kemudian jatuh di dalam hati kita. Dia bertumbuh, dia berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Tidak sedikit Bapak Mama, minta maaf standar Bapak Mama saya sudah dari bulan Juli ini ya, setengah tahun, pas setengah tahun, tanggal 7 lagi 2 hari ya. Ini muka-muka yang tiap minggu dong, yang kalau saya absen dia titik-titik dari awal sampai terakhir ya. Tidak A, tidak I, tidak S, dia titik terus. Ini muka-muka dong. Standar 250-300 dari 1000 lebih umat Tuhan ya. Kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Terlebih saya mau tepuk tangan juga untuk saya pun sahabat lansia. Tepuk tangan dulu untuk sahabat lansia ya. Ini lansia-lansia dong yang hari-hari saya ibadah dong, mukaan dia di muka ini ya. Yang kalau saya khotbah dong punya kepala ini pas lurus di saya punya muka, yang bikin saya punya hati juga kuat untuk naik omong ini firman Tuhan ya. Karena kalau misalnya ya sedikit orang atau misalnya dia datang juga dia tondok dari awal sampai akhir, bukan karena dia mengantuk tapi karena dia HP. Itu bikin kami para pendeta mau khotbah juga neo titik memang sudah di tengah-tengah, biar belum habis titik sudah orang semua dengar lah ya. Tapi puji Tuhan ya, kita semua hadir hari ini Bapak Mama, karena memang kita termasuk dalam kelompok tanah yang baik ya, tanah yang baik. Kita boleh punya kebanggaan seperti ini. Yang ketiga Bapak Mama Saudara sekalian ya, yang ketiga, penulis Ibrani juga karena itu mengajak kepada kita. Saya mengulangi juga karena dia berkaitan dengan ajakan yang pertama. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Dalam bagian ini Bapak Mama Saudara sekalian ya, penulis Ibrani mau katakan begini kepada kita.
Kenapa orang-orang Kristen ketika dia dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah persekutuan, kita semua disebut sebagai gereja. Gereja itu berbicara tentang satu lembaga yang melambangkan akan tubuh Kristus. Suatu bentuk persekutuan antara Kristus dengan jemaat, tetapi juga sekaligus jemaat dengan jemaat. Ya. Gereja bukan hanya persekutuan antara kita dengan Kristus, tetapi juga kita dengan sesama. Karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, melalui ayat 24 dan ayat yang ke-25, penulis Ibrani mau katakan begini, dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, roh yang harus menopang diri kita itu adalah kasih. Kasih. Gereja tidak boleh hanya dilihat sebagai sebuah persekutuan organisasi. Ketua majelis dengan jemaat, penatua majelis jemaat dengan jemaat, bukan. Tetapi bahwa kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Karena itu perbuatan kasih Bapak Mama Saudara sekalian harus yang menjadi roh, harus yang menghidupkan, yang menopang setiap kehidupan dan pelayanan kita. Dan itu penulis Ibrani dia katakan, sebagai gereja hendaklah kita hidup dalam kasih. Dan kasih itu ditunjukkan dengan kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan juga perbuatan yang baik. Kita tidak boleh melalaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Karena itu kita lihat Bapak Mama waktu COVID kemarin, bagaimana kita sebagai orang percaya ini bertumpung hati ini jatuh betul ya. Saya di Burayan ketika saya umumkan di jemaat bahwa karena COVID yang melanda, maka gereja di rumah masing-masing. Ada jemaat yang datang di saya, dia bilang begini, Ibu Pendeta buka gereja, pukul lonceng, kami mau gereja. Ibu Pendeta tidak pimpin, berarti Ibu Pendeta sudah berdosa. Kalau Ibu Pendeta tidak suruh koster untuk pukul lonceng, saya yang akan pukul lonceng. Dia ancam saya seperti itu. Saya bilang deh ini jemaat, silakan lonceng ada di situ, gereja ada di situ, Bapak pukul silakan. Tapi kalau terjadi apa-apa terhadap jemaat di Burayan, saya tidak tanggung jawab. Ada banyak orang yang bersiji. Saya percaya Bapak Mama ketong di Elim Alarsiana juga seperti itu ya. Ketika diumumkan bahwa kita tidak bisa gereja, hati kita bersedih. Karena memang pemahaman iman kita, gereja itu bukan hanya sekedar organisasi, tetapi dia juga merupakan sebuah persekutuan antara kita dengan sesama. Kita belum bisa disebut sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus, kalau misalnya kita tidak ada dalam gereja dan kemudian kita beribadah bersama-sama. Orang bisa ketemu pendeta di lewat HP. Orang bisa beribadah hanya dengan pegang HP. Orang bisa ke gereja beribadah hanya dengan kita duduk di rumah masing-masing. Apakah itu bisa disebut sebagai gereja? Tidak bisa. Karena gereja bukan hanya sekedar kita bertemu dengan Tuhan, tapi kita juga dengan sesama. Karena itu kenapa karya pengorbanan Kristus itu harus bentuk salib, vertikal dan horizontal. Karena itu berbicara tentang dua hubungan yang tidak boleh terpisahkan. Kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Karena itu kalau ada orang Kristen yang dia bilang besok pi gereja, pi dengar firman di sana, beta biar di rumah sa, kau di rumah saja beta gereja. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Dan firman Tuhan hari ini jelas, kita disebut gereja hanya ketika kita saling memperhatikan seorang dengan yang lain, mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, serta kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Karena itu Bapak Mama yang hari ini sudah datang gereja, setialah, tetaplah setia.
Karena kalau kita tidak setia, maka kita kehilangan persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai dengan 21, Bapak Mama, Tuhan Yesus, ini saya orang GMKI, jadi kami pegang teguh ini semboyan ya, ut omnes unum sit. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 21. Biarlah mereka menjadi satu adanya. Ut omnes unum sit. Tuhan Yesus dalam doanya katakan apa? Mereka tidak datang dari dunia. Jemaat Tuhan itu tidak datang dari dunia. Tapi mereka ditempatkan oleh Allah di dalam dunia. Supaya apa? Supaya melalui gereja nama Tuhan dimuliakan. Mereka menjadi garam dan terang dunia. Persekutuan gereja, Bapak Mama, kita punya tugas untuk mencerminkan relasi kita, relasi antara kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita pulang. Kita pegang teguh pengakuan iman kita itu. Jangan mau untuk digoyahkan dengan berita-berita ya yang tersebar kiri kanan. Orang mulai banyak bertanya, kenapa dia bisa mualaf? Kenapa dia bisa pindah agama? Kenapa dia bisa tinggal Kristus? Jangan kaget. Karena akhir zaman sudah dekat. Mari kita orang yang setia tetaplah setia. Pegang teguh pengakuan iman. Hidup kita diselamatkan hanya oleh karena kematian dan penderitaan Kristus dan juga kebangkitannya. Pegang teguh pengakuan iman itu. Jangan kita lalaikan apa yang menjadi iman, pengakuan iman itu. Karena itulah yang menghidupkan kita. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan, mari kita juga datang membangun hidup dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan ibadah. Teruslah ada dalam relasi penuh kasih dengan Allah dan dengan sesama. Karena itulah yang boleh menjadi cerminan diri kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita percaya Tuhan yang setia akan meneguhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan yang memiliki firman memberkati kita semua. Amin.